Ibu nggak sama? Kalau kami sebenarnya nggak perlu. Jadi yang membuka Punya bentuk ya. Nah, karena ada kegiatan kayaknya tidak membuka. oh Itu aja. iya keluar Terus kalau masih mau dia masih kalau ini Kerannya kalau nggak bisa dibuka kerannya, ini aja, kancingnya. kancingnya aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di dapur redaksi Forum News Network. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk ngobrolin, membaca berita di balik berita dalam program Off the Record bersama saya Hersuno Arif. Dan saya Agi Beta, apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya Mas Hersu. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Kemarin kan saya sempat ngechat Anda ya Mbak Agi, kita bisa ngomongin dulu deh soal kasus Barada Yosua gitu ya. Khawatir jenuh nih dan belum ada perkembangan yang signifikan dari kasus ini kan gitu ya Mbak kemarin ya. Iya betul. Tapi karena banyak kasus lainnya sebetulnya begitu ya. Soal Habib Rizik Syihab juga sudah mulai menyedot perhatian publik ini sekarang dan seperti sudah kita perkirakan dia akan menjadi magnet baru dalam pemberitaan gitu ya. Betul. Tapi ternyata tadi malam saya mesti beralat informasi bukan informasi niat saya ralat yang tadi malam. Nah tadi malam kan ada perkembangan yang sangat menarik yakni Kepala Divisi Humas Mabes Polri mengumumkan bahwa Kapolri mencopot Karupinmal Propam yakni Brigjen Hendra Kurniawan kan gitu ya dan juga Kapolres Jakarta Selatan. Di luar itu kan sebelumnya juga sudah dinyatakan bahwa mereka juga mengakomodasi keinginan dari pengacara dan keluarga untuk melakukan otopsi ulang dan itu akan melibatkan lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga kedokteran dari berbagai bukan hanya dari link internal polisi. Jadi ini saya kira ini perkembangan yang luar biasa menarik dan sebenarnya kalau Anda mengikuti perbincangan kita dan juga membaca di media massa clear kok sebenarnya kasus ini kemana arahnya gitu ya Mbak ya. Gitu ya. Diralat ya kita terpaksa ngobrol balik lagi dan saya kira pasti Anda juga ingin ngobrolin itu ya. Silakan Anda chat kalau Anda sambil kirim pesan untuk komentar-komentar Anda. Nanti kapan-kapan kita akan mungkin pada edisi berikutnya kita akan bahas juga dan kita obrolin gitu ya Mbak ya. Iya Mas Hersu. Saya sempat membaca komentar dari teman-teman semua pemirsa Off the Record tadi malam dan ternyata animo terhadap supaya kita meneruskan diskusi tentang Brigadir J ini dan seputarnya, bahkan kemudian juga sudah ada yang menyebut ini sebagai kasus Sambo begitu. Jadi yang sebelumnya mereka selalu mengatakan judulnya gitu ya, itu adalah kasus penembakan Brigadir J, sekarang sudah mulai beralih ke kasus Sambo begitu. Karena saking ini memang sepertinya ini melibatkan banyak sekali orang di dalam gitu ya, yang kasus ini sepertinya agak mengaburkan kasus tersebut sehingga membuat Karupamina dan kemudian juga Kapolres Jakarta Selatan itu dicopot akhirnya begitu Mas Hersu. Ini sambung menyambung ya. Peristiwanya sambung menyambung. Sambung menyambung, betul, sambung menyambung dan kemudian ini juga sebenarnya membuka tabir ya bahwa ternyata pada awal itu banyak sekali yang sumir begitu, tapi sesuatu yang sumir itu memang seperti sengaja disumirkan begitu. Jadi seperti sinyalemen dari pengacara bahwa ada yang ditutupi dari keluarga juga orang tua dari
dari Brigadir J ini atau Yosua ini mengatakan demikian, dan ternyata sekarang makin terkuak dan seperti terkonfirmasi sinyalemen itu bahwa memang ada yang ditutupi begitu. Karena dan ini bagus sekali karena Pak Listio Sigit menyadari hal tersebut, seperti kata Mas Hersu kemarin bahwa sekarang semua masyarakat atau warga atau yang mengikuti cerita ini akan bisa menjadi detektif gitu, dan mereka akan mencari data atau fakta dari berbagai sumber dari manapun gitu, dan ternyata ya kita bersyukur sih ya Mas Hersu, dan memang tapi saya juga sebetulnya tadinya tidak menyangka bahwa Karopaminal ini ikut dicopot gitu ya, karena Pak Hendra Kurniawan ini kan cukup penting ya pada kasus terbunuhnya 6 laskar FPI pada waktu itu. Dia memiliki peran yang sangat penting, yaitu antara lain dia sejajar gitu berdiri di depan ya pada saat gelar perkara itu, berdiri bersama Pak Dudung yang masih menjadi Pangdam Jaya ketika itu, kemudian bersama Pak Fadil Imron dan juga bersama jenderal yang lain begitu, dan juga memperlihatkan barang-barang bukti ketika itu. Oke, ini yang mana ini orangnya yang pakai megang celurit ini Mbak ya, Pak? Iya betul, yang ada di sebelah, kalau pemirsa melihat mungkin sebelah kiri mungkin ya. Iya. Kita kasih tanda di situ. Perannya seperti apa ya? Disebutkan bahwa dia mengintimidasi keluarga. Tapi kalau nggak salah kan, kalau kita lihat video-videonya, video ini kan kelihatan bahwa sebenarnya perdebatan yang waktu itu melarang membuka peti itu bukan langsung Pak Hendranya ya, tapi ini kalau nggak salah seorang Kombes Leo Simanjuntak atau siapa gitu namanya, dan betul. Dia sendiri kan kemudian menyatakan bahwa nggak ada kok Pak Hendra di situ, yang ada itu saya yang menyerahkan itu. Jadi di mana itu perannya Mbak? Ya, kalau saya perhatikan Mas Hersu dari live streaming lewat FB yang dilakukan oleh Ibu Rohani Simanjuntak, yaitu paman dari Yosua Simanjuntak ini, Bapak yang ketika itu sebagai pimpinan yang mengantarkan jenazah dan dikirim dari Mabes Polri itu adalah Pak Leonard Simatupang. Dia mengatakan dirinya sendiri. Simatupang ya, bukan Leonard Simanjuntak ya. Saya lupa namanya ya. Leonard Simatupang. Oke. Ya, kalau tidak salah sih, seingat saya Leonard Simatupang, karena dia memperkenalkan dirinya, begitu nama saya ini, dan kemudian saya mengantarkan jenazah dari adik Yosua ini, begitu kan. Terus kemudian, tapi memang di situ dia, ketika keluarga akan membuka peti jenazah itu, dia defensif begitu ya, bahwa sebaiknya menurut saya jangan dibuka karena toh ada adik Riza yaitu adalah adik kandung dari Brigadir Yosua ini yang juga bertugas di Mabes Polri, dan mungkin pada saat di Jakarta yang mendapatkan kabar mengenai tewasnya Yosua ini adalah adiknya. Karena pada waktu itu juga keluarga mengatakan bahwa pertama kali mereka mendapat kabar tentang kematian anak mereka itu adalah berasal dari adiknya, bukan dari pihak kepolisian gitu. Dan kemudian dia rupanya ikut mengikuti otopsi, tapi ketika itu dia menjawab kepada Pak Leo ini, iya Pak, bahwa kurang lebih demikian, bahwa saya memang ada di tempat pada saat otopsi, tapi saya sama sekali tidak menyaksikan proses otopsi itu, dan saya tidak tahu bagaimana juga hasilnya, karena peti itu sudah langsung ditutup gitu. Dan memang betul si Ade ini menyertai perjalanan memakai pesawat terbang ya dari peti jenazah tersebut begitu, tapi dia menyatakan bahwa dia tidak tahu. Jadi klaim dari Pak Leo Simatupang bahwa otopsi sudah disaksikan juga oleh Riza Huta Barat ini, itu memang dibantah langsung di tempat tersebut. Dan kemudian ketika dari Pak Samuel Huta Barat itu menolak ya untuk menandatangani serah terima tersebut, tetap posisinya pada saat itu Pak Leo ini tetap defensif begitu ya, dia tetap bertahan bahwa tapi ini sudah diotopsi, jadi pemandangannya kurang baik begitu. Apakah nanti kuat pihak keluarga melihatnya? Dan kemudian dijawab oleh ibunya bahwa dia anak saya melahirkan, saya mengandung, apapun keadaannya saya akan kuat, saya harus melihat jenazah dari anak tersebut gitu. Oke, nah tapi pertanyaannya perannya Pak Hendra itu di mana? Karena disebut mengintimidasi ya, karena kalau saya baca beritanya ya, seperti Pak Leo tadi menyatakan bahwa yang Pak ini cuma hadir pada waktu pemakaman gitu. Yeah. Saya rasa bisa jadi Pak Leo ini mungkin dalam struktur dia ada di bawah wewenang Pak Hendra ya, karena ini kan karena ini adalah soal kriminal begitu, dan kemudian Pak Hendra sendiri datang kemudian pada saat pemakaman tanggal 11 tersebut. Jadi ketika pemakaman, Pak Hendra ini datang menyaksikan pemakaman tersebut, dan saya juga tidak tahu apa yang dipercakapkan oleh Pak Hendra tapi dia
sudah bertemu dengan keluarga dari Yosua begitu. Nah, saya rasa Bang Johnson Panjaitan itu tidak akan sembarangan menuduh Pak Hendra ya Mas Hersu, karena dia pasti tahu struktur bahwa yang ada dikirim itu atas wewenang dan atas perintah Pak Hendra begitu kan? Oke, nah tapi sebenarnya peran paling krusial justru pada Kapolres Jakarta Selatan ya, kalau kita lihat tentang peristiwanya ya. Pak Agi pasti memperhatikan ya, kan dulu yang pertama kali menyampaikan pengumuman itu Karopenmas Divisi Humas Pak Ahmad Ramadan, dan kemudian 2 kali Pak Ahmad Ramadan, dan kemudian terus Kapolres Jakarta Selatan gitu ya. Tapi Anda perhatikan nggak sekarang, semua penjelasan itu diambil alih langsung oleh Kepala Divisi Humas Pak Dedi Prasetyo. Iya, betul. Ya, gitu. Semua sekarang lihat beliau ya betul, langsung ya. Karena memang itu blunder sekali ya. Blunder sekali, dan kemudian orang marah ya Mas Heru, menimbulkan kemarahan. Apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan itu tidak masuk di akal begitu. Dan kemudian kelihatan di situ bahwa terlihat bahwa itu ditutupi begitu ya, kasus ini begitu, tidak ingin dibuka luas. Ya, hal yang sangat sederhana yaitu adalah hal yang sangat sederhana dengan tidak dipasangnya garis polisi. Dan kemudian di dalam sebenarnya dalam sistem pemerintahan yang paling kecil itu yang namanya ketua RT itu menjadi penanggung jawab apapun yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Iya, biasanya kalau ada peristiwa, bahkan misalnya mau menangkap seseorang atau itu sebagainya, itu RT itu biasanya diajak karena untuk menjadi saksi gitu ya, semacam itu protapnya gitu kelihatannya. Tapi Pak RT, padahal Pak RT-nya jenderal pula kan, jenderal polisi. Ini luar biasa bagaimana dia melangkahi semua prosedur tersebut gitu. Bahkan kalau seandainya ada sesuatu yang belum terjadi sekalipun, seperti penggerebekan narkoba, itu Pak RT pasti diajak. Walaupun itu tengah malam sekalipun, jam 1, jam 2 pasti diketok, dan kemudian Pak RT itu harus mengikuti hal tersebut. Karena nanti dia pun akan menjadi saksi. Tapi dalam hal ini, peristiwanya sudah terjadi, kematian sudah ada, terus kemudian entah korban, entah pelaku, yaitu Yosua ini sudah ada di tempat, ini tetap Pak RT tidak tahu. Ini kan bagi Pak RT ini sesuatu yang sangat memalukan ya, seorang polisi yang tidak tahu apa yang terjadi di wilayahnya sendiri gitu. Dan naluri beliau, saya kira sebagai seorang polisi senior, pasti beliau mencium sesuatu yang tidak beres gitu. Kenapa beliau terus kencang gitu kan? Sikapnya beliau ini, Pak Seno Soekarto ini kan beda sekali dengan beberapa senior polisi lain yang dalam beberapa talk show terkesan sangat melindungi ya, memproteksi. Pak Soekarto kan kencang terus, bahkan termasuk nyebutnya dia murka dan sebagainya. Kemudian soal CCTV ini kan juga muncul dari Pak Seno Soekarto itu kan. Ya. Jadi makin ke sini Pak Seno Soekarto ini sebetulnya menjadi saksi yang cukup penting begitu ya. Pak Seno pun sempat mengatakan kepada media bahwa saya begini-begini, ini pensiunan polisi dan saya memiliki grup polisi begitu. Yang kemudian ya kita bisa membayangkan kalau seseorang jenderal polisi begitu ya, walaupun sudah pensiunan, sudah usia 84 tahun, berada pada sebuah grup polisi, tentunya akan mendapatkan bocoran-bocoran informasi rahasia yang hanya diketahui di dalamnya. Karena kita semua tahu jenderal-jenderal polisi itu banyak yang memiliki anak-anak polisi, begitu kan? Seperti TNI, jenderal-jenderal TNI itu memiliki anak-anak yang kemudian menjadi anggota TNI juga, begitu. Sehingga ada kuping-kuping di dalam. Kalau kayak Watergate, skandal Watergate ini punya deep throats gitu ya. Iya, mereka memiliki kuping sendiri, kanal sendiri di dalam yang informasi itu mau tidak bisa dicegah untuk sampai kepada mereka yang ada di luar. Ya, kan sejak awal saya sudah mengingatkan Anda bahwa kasus ini saya yakin bahwa ini bisa dibuka. Kenapa? Karena ini ada persoalan yang seorang teman menyebutkan ini sebagai perang bintang juga. Itu harus diakui ya, dalam hal semacam ini office politicking semacam itu ada gitu. Dan tapi kita lepas dari apapun, apakah kemudian ada office politicking, ada perang bintang atau ada apa, kita sih senang-senang aja, kita dorong ya, karena kita pengen mendorong agar kasus ini tuntas gitu ya, semua dibuka. Nah, kita balik lagi coba perannya Pak ini kan, peran dari Kapolres nih kan gini. Saya sih melihat begini, karena dia kan mengaku ditelepon oleh Kadif Propam Pak Ferdi Sambo. Bagaimanapun secara hierarki Pak Ferdi Sambo itu baik dari sisi kepangkatan maupun jabatannya kan memang lebih senior dibandingkan dengan Pak Kapolres ini ya. Jadi mungkin dia di bawah semacam ini karena
loyalitas kepada senior atau apa gitu yang dia jadi tidak Betul. bisa bersikap objektif. Tapi sebenarnya justru di sini diuji kualitas dia sebagai seorang seorang polisi yang profesional. Harusnya dia bisa mengingatkan seniornya bahwa apa yang melanggar prosedur kan gitu ya. Iya. Iya betul Mas Ersu. Ini yang sangat kemudian tadi malam ketika saat gelar perkara itu yang terus kemudian tampak betul peran dari Pak Kapolres Jakarta Selatan ini, yaitu adalah soal ditemukannya CCTV. Karena CCTV ini tadinya dikatakan oleh Kapolres itu bahwa rusak CCTV-nya. Ya, yang itu kemudian jadi joke gitu ya di kalangan netizen ya. Tembak polisi yang mati CCTV gitu ya. Dan kemudian sekarang CCTV-nya hidup kembali. Nah, ini jadi polisi tembak polisi CCTV tetap hidup begitu kan. Nah, jadi sekarang ini selain dia tidak memasang garis polisi, dia tidak memberitahukan soal adanya kejadian tersebut, terus kemudian juga CCTV yang ada di luar rumah atau ada di sekitar rumah Verdi Sambo, tapi yang mengarah kepada rumah Verdi Sambo juga diganti, begitu dekodernya diambil sehingga Pak RT tidak dapat melihat tidak dapat mengecek isi dekoder tersebut, begitu. Ini perannya banyak sekali. Dalam hal ini nanti saya rasa nanti kalau seandainya ini sudah sampai ke tahap sudah pengadilan gitu ya, ini kemudian Pak Kapolres Jakarta Selatan ini layak untuk menjadi saksi begitu ya, bahkan kemudian layak untuk diperiksa Mas Ersu perannya. Ya kita melihat loyalitas kepada kakak kelas lah, ini kan beda angkatan ya, loyalitas kepada kakak kelas yaitu dari Pak Kapolres ini kepada Pak Verdi Sambo itu memang harus ada begitu ya kalau seandainya di angkatan, tapi tidak semestinya loyalitas itu kemudian mengkhianati institusi yang presisi, yang katanya presisi itu tadi kan Mas Ersu. Jadi inilah yang kemudian rakyat marah, masyarakat itu marah, keluarga marah gitu. Ini menimbulkan kemarahan betul karena kalau seandainya pun dia menutupi itu, cara menutupinya itu apa ya? Kalau Bang Rocky bilang itu dungu gitu ya. Jadi apa ya? Tidak masuk akal gitu, sesuatu yang sangat dipaksakan gitu. Nah, kemudian yang kita perlu lihat juga itu adalah pertemuan antara Pak Fadil Imran bersama dengan Pak Verdi Sambo di mana pada tanggal 13 yang kemudian diolok-olok sebagai pelukan Teletubbies, yaitu Pak Fadil Imran dalam hal ini langsung yang mendatangi ke Mabes Polri untuk memberikan mungkin rasa keprihatinan kepada adik kelas gitu ya. Tapi kemudian orang melihat ini tidak proper, tidak profesional. Karena ketika itu kasusnya masih ditangani oleh Polres Jakarta Selatan dan kemudian Pak Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya itu membawahi Polres Jakarta Selatan yang kita tahu bahwa sebagai atasan biasanya kan memberikan pengarahan, petunjuk dan sebagainya begitu ya. Dan kemudian sehingga orang mempertanyakan apakah kasus ini bisa independen. Nah, ketika kemarin kasusnya naik ke tingkat penyidikan dan kemudian diambil alih oleh Polda Metro Jaya, orang makin kencang. Itu di media sosial dan kemudian di percakapan juga itu di grup-grup WA seperti itu makin kencang untuk wah kalau seandainya ini terjadi dan kemudian ternyata penyidikannya itu tidak lebih baik malah makin mengaburkan, itu layak untuk dicopot juga Pak Fadil Imran. Nah, untungnya ini mungkin didengar juga ya oleh Kapolri begitu karena hanya 1 hari saja di Polda Metro kemudian ditarik ke Bareskrim sekarang. Nah, kemarin kan soal ini saya singgung ya, soal kenapa justru ditingkatkan jadi lidik atau penyidikan gitu. Kalau ada penyidikan berarti sudah ada tersangka, itu adalah kasus laporan soal pelecehan seksual atau kejahatan seksual, apapun lah namanya itulah kita jelas gitu. Kan kalau ini berarti kan masih menggunakan konstruksi lama bahwa ini ada upaya kejahatan seksual atau pelecehan seksual dari Barada Yosua terhadap Ibu Putri, kan begitu ya? Dan yang saya pertanyakan loh, orangnya sudah meninggal, bagaimana statusnya? Kan harusnya di SP3, harusnya gugur gitu ya. Dalam KUHAP kan begitu, dalam kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu kan sudah nggak bisa dilanjutkan kan begitu kalau ada orang yang sudah meninggal. Nah, ini kan sekarang justru kita tunggu, mestinya segera diumumkan bahwa itu kasusnya sudah di SP3 dan polisi sekarang fokus untuk menyelidiki tuduhan pembunuhan berencana karena mereka yang dituduh itu pasti masih hidup semua dan data yang disampaikan oleh pengacara Kamarudin Simanjuntak bahwa kenapa dia menyimpulkan ada pembunuhan berencana selain luka-luka itu kan
salah satu yang menarik itu katanya ada semacam luka kayak jeratan di leher gitu ya. Jadi artinya ini kemudian makanya dia menyimpulkan ada ini pembunuhan berencana, kemudian ada berperan sebagai ada yang memukul, ada yang menggunakan pistol dan sebagainya. Ini semacam keroyokan. Jadi orang kemudian menduga loh ini berarti banyak sekali yang terlibat. Kemudian kita juga jadi bertanya, kalau gitu peran dari Barada yang sebut gitu atau Barada bukan Barada Richard ya, Barada Richard Eliezer itu di mana? Kenapa? Karena ternyata kan sebelumnya disebut bahwa dia penembaknya gitu, tapi dalam rangka membela diri. Nah, tapi kemudian kita kok tahu dia bersama dengan Ibu Putri sama-sama meminta perlindungan ke LPSK kan gitu. Itu yang kemarin sejak awal sudah kita bahas. Jadi sebenarnya ini mosaiknya itu kalau kita mau detail sudah mulai tergambarkan kan gitu ya. Mulai ada mosaik laporan ke LPSK, pencopotan Verdi Sambo, sekarang disusul pencopotan saya nyebut Karupaminal ya. Karupaminal, iya. Oh, saya salah dulu, saya nyebut Karupaminal. Terus banyak singkatan-singkatan ini apa? Kepala Biro Pengamanan Internal ya, mungkin. Iya, betul. Ya. Karupaminal ini di bawah. Ini berarti di bawah Pak Verdi Sambo juga dong ya posisi dia ya berarti ya. Iya, posisi dia memang sangat strategis Mas Herssu ya. Makanya ketika ada terjadi tragedi yang tewasnya 6 laskar dari FPI tersebut, dia kan ditunjuk langsung ketika itu tahun 2020 akhir ya Desember, ditunjuk langsung oleh Pak Verdi Sambo untuk menangani kasus tersebut sebagai semacam ketua tim untuk melihat apakah memang semua yang dilakukan oleh polisi-polisi dalam kejadian tersebut sudah proper, sudah sesuai dengan tugasnya dan tidak menyalahi begitu. Itu yang berperan adalah memang Pak Hendra Kurniawan ini. Jadi dia memang saya rasa dalam hal ini dia adalah tangan kanan ya dari Pak Verdi Sambo di angkatan juga ya. Pak Verdi Sambo ini di akpolnya 94 sementara Pak Hendra Kurniawan ini akpol 95. Jadi di bawah dan dia sudah bintang 1 juga. Oke, ini berarti di situ peran dari Pak Hendra Kurniawan ya. Nah, sementara yang paling berat menurut saya memang Kapolres Jakarta Selatan. Ini sejak awal bolong-bolong semua nih. Skenarionya bolong-bolong karena termasuk kan kita kemarin juga diskusikan gimana mungkin kok ada 5 tembakan, 5 magazine yang keluar, kemudian ada 7 luka tembakan masuk, 1 keluar, 1 proyektilnya tertahan. Tapi waktu itu dijawab katanya ini karena ada luka tembus gitu. Jadi disebut ada luka tembakan sampai 7. Tapi sekarang menurut saya itu nggak menjadi relevan lagi karena tim khusus saya baca pernyataan dari Pak Dedi Prasetyo sudah punya CCTV, bahkan punya CCTV di dalam rumah kalau tidak salah saya baca ya, yang bisa menggambarkan bagaimana konstruksi peristiwa itu. Saya kira ini akan jadi sangat menarik dan bisa menjadi drama tersendiri. Iya Mas Herssu, betul. Jadi saya malah dan saya rasa tidak hanya saya tapi juga masyarakat luas begitu ingin tahu dari manakah CCTV itu ditemukan? Setelah sebelumnya dikatakan rusak oleh Pak Budi Herdi, ya Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi, dan kemudian sekarang tiba-tiba sudah ada ditemukan dan kemudian sedang ditangani atau dilihat oleh Puslap 4 begitu petugas untuk dilihat apa saja isinya begitu. Nah ini kan luar biasa sekali ya Mas Herssu. Tapi saya rasa desakan dari masyarakat dan kemudian dari pengacara oleh tim pengacara juga terhadap hal ini sangat kuat sekali. Kalau seandainya tidak ada peran dari masyarakat dan juga dari pengacara yang kemudian terus-menerus setiap hari begitu ya demikian masifnya itu untuk membuka tabir-tabir ini, maka saya rasa ini lumayan cepat ya dari sejak adanya pengacara tersebut. Dan kemudian kita lihat juga Mas Herssu tadi di awal kita memutar juga ya ada gambar dari jenazah Yosua itu yang dibuka di dalam peti, dibuka bajunya. Ya itu saya rasa itu adalah detik-detik yang menentukan yang sekarang ada hasilnya begitu. Bagaimana ketika keluarga kita menjadi korban, itu bagaimana caranya supaya kita bisa melihat jenazah begitu. Karena dead body itu bisa tell everything begitu kan. Walaupun dia tidak bisa
bicara secara verbal, tapi semua yang ada di tubuhnya itu bisa berbicara, bisa memberitahu kepada kita dia meninggal karena apa gitu. Karena saat ini kemarin juga diungkapkan oleh pengacara atau lawyer dari keluarga Yosua ini bahwa ada temuan baru bahwa ada jeratan di leher. Ya mungkin jeratan di leher itu tidak begitu kelihatan ya, karena memang ada 2 leher dan posisi adalah seperti ini gitu. Tapi itu bisa jadi menjadi salah satu hal yang mematikan gitu. Nah sekarang makanya akan diadakan otopsi. Cuman otopsi masih menjadi polemik saya rasa ini Mas Hersu, karena keinginan dari pihak lawyer otopsi dilakukan secara independen. Jadi karena pembongkaran kuburan ini dinamakan ekshumasi dan itu dilakukan secara independen, yaitu melibatkan rumah sakit swasta, bukan rumah sakit pemerintah lagi, dan kemudian rumah sakit angkatan laut, angkatan udara gitu ya, yang betul-betul independen. Tapi dari pihak polisi menurut Pak Dedi Prasetyo, sepertinya polisi menginginkan itu tetap dilakukan oleh kepolisian, oleh Polri begitu, dan kemudian baru mengundang pihak luar, dan pihak luarnya itu misalnya adalah Kompolnas dan Komnas HAM begitu. Jadi ini saya rasa masih menjadi ketidaksesuaian begitu. Memang pihak kepolisian sudah memberikan izin gitu untuk dilakukan ekshumasi atau pembongkaran kuburan, tapi siapa yang melakukannya? Ini masih jadi krusial Mas Hersu. Kalau seandainya dilakukan oleh pihak Polri lagi, ini apakah nanti khawatirnya akan tidak bisa diterima lagi oleh pihak keluarga karena bukan tanggung lah Pak Listio Sigit ya, udah buka-bukaan kok kepalang tanggung, jadi sekalian aja jadi momentum bersih-bersih ya, karena tentu saja kalau kemudian Pak Listio Sigit itu tidak melakukan langkah-langkah semacam ini akan jadi korban Pak Listio Sigit sendiri kan. Orang akan bertanyakan. Saya juga melihatnya demikian Mas Hersu. Jadi ketika kasus ini kenapa ditarik ke Polda Metro Jaya tapi hanya 1 hari dan kemudian langsung ditarik lagi ke Barreskrim, karena memang sudah makin gencar suara-suara yang mempertanyakan independensi dari Pak Fadil Imran kalau seandainya kasus ini ada di bawah dia begitu kan. Nah ini sebenarnya ditarik Barreskrim juga untuk menyelamatkan Pak Fadil Imran, karena kalau seandainya di bawah Polda Metro Jaya ini lidiknya ini dilakukan dan kemudian ternyata masyarakat melihat kejanggalan-kejanggalan lagi gitu, itu maka serangan berikutnya adalah kepada Pak Fadil Imran. Bisa dia kemudian ada desakan dicopot juga kepada Pak Fadil Imran, tapi dengan ini ditarik ke Barreskrim, saya rasa ini menjadi lebih aman buat Pak Fadil Imran. Tapi kalau di Barreskrim kemudian ini kejanggalan tetap terjadi, independensi dan kemudian transparansi itu tidak dilakukan dengan sejelas-jelasnya, maka yang berikutnya itu akan disasar adalah Pak Listio Sigit begitu. Ya. Tapi dengan dicopotnya Pak Hendra Kurniawan tadi, Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Komisaris Besar Budi Herdi Susianto tadi, dan kita nggak tahu siapa lagi yang akan dicopot, ini kan menunjukkan sudah mulai ada lebih progresif gitu ya, dan tidak seperti sebelumnya sangat defensif. Nah kita berharap ini akan segera terbuka gitu ya. Betul. Dan ini berarti kita masih terus mengawal terus dong kasus ini Mbak ya? Iya, sepanjang ini masih progresifnya itu agak cepat ya Mas Hersu. Ya, pemirsa Off the Record mungkin bisa tetap mendapatkan update dari kami, tapi kami juga tetap melihat peristiwa-peristiwa yang lain yang ada di masyarakat begitu. Oke, jadi ini akan drama, apalagi nanti bergulir ke pengadilan. Ini memang betul-betul jadi sinetron stripping dan bisa berseri gitu ya. Kalau yang lain kan biasa apa dulu yang sangat terkenal tuh, sinetron Tersanjung ya kalau nggak salah. Saya nggak pernah nonton sinetron. Ada ya nama itu ya. Yang ini namanya Tersandung. Nah, yang ini ya karena ada jenderal polisi tersandung kasus Brigjen Yosua. Gitu ya, kita nggak tahu apakah setelah tersandung ini mereka akan terkurung gitu ya Mas Hersu. Ya. Oke, kita tunggu perkembangan berikutnya kasus bagaimana selanjutnya. Tapi saya kira ada beberapa topik lain yang menarik untuk kita bahas ya Mbak Agi ya. Ya, sebetulnya kita pernah membahasnya dahulu yaitu soal Maming ya. Mas Hersu, yaitu Mardani Maming, bendahara dari PBNU ya, yang tersangkut korupsi. Ya mungkin itu Mas Hersu lebih paham tuh kalau soal Pak Mardani Maming ini. Setelah sebelumnya ada 2 istrinya yang dipanggil sebagai saksi gitu tidak hadir gitu kan, sempat menjadi sorotan juga. Terus kemudian juga Pak Bambang Wijoyanto yang kemudian Pak Denny Indrayana yang kemudian menjadi pengacaranya, pengawalnya saat ini. Kalau Pak Denny Indrayana mungkin itu orang tidak terlalu melihat ini sebagai sesuatu yang
menjadi polemik. Tapi kalau Pak Bambang Wijayanto ini rupanya menjadi polemik ya Mas Hersu ya. Tapi dia sudah mengundurkan diri dari TGUPP, cuman kan dia mantan pimpinan KPK gitu. Iya. Ini yang saya kira mungkin bagi kalangan awam sering agak sulit memahami langkah-langkah dari para lawyer ini gitu ya. Dan para lawyer ini kan selalu mereka punya dalih bahwa mereka tidak boleh menolak ketika orang datang untuk meminta bantuan hukum gitu. Betul. Tapi saya kira saya kenal beberapa lawyer juga yang ketika dia diminta untuk menangani masalah-masalah korupsi, apalagi indikasinya dia menolak gitu. Tapi saya kira ini semua terpulang kembali kepada hati nurani masing-masing para lawyer. Kita kan nggak bisa mengadili hati orang gitu. Yang kita adili adalah tindakannya saja. Tapi mari kita lihat ini dari konstruksi hukumnya. Ini sangat menarik karena apa? Karena posisi Mardhani Maming ini memang sangat kalau dalam situasi ini juga menimbulkan komplikasi-komplikasi politik. Dia bukan hanya PBNU, darah PBNU, tapi dia ini kan juga ketua HIPMI, gitu ya. Dan sebagai ketua HIPMI Anda pasti ingat ketika ulang tahun Mas HIPMI yang ke-50 kemarin di depan Pak Jokowi, dia kan menyerukan lanjutkan bersama dengan kepala BKPM yang juga Menteri Investasi Tahlil Lahadalia ya. Jadi dari situ nuansa politik dan kemudian dia juga sempat mangkir dan sebagainya, dan orang belum mengkait-kaitkan kalau kemarin ACT para pengurusnya tersangkut kasus korupsi, itu lembaganya langsung dibukukan. Apa ini PBNU-nya dibukukan? Kan gitu sampai muncul semacam ini. Nuansa politiknya sangat kuat dan juga kita mengamati menarik juga kalau kemudian KPK terus maju gitu. Padahal kan sekarang juga sedang bertanya-tanya berkaitan dengan independensi dari KPK. Jadi kasus ini nuansanya tidak hanya korupsi, tapi juga nuansa politisnya sangat kuat dan nuansi moralitas tadi, karena berkaitan ada para lawyer yang kita kenal sebagai orang-orang yang selama ini berdiri di garda terdepan untuk pemberantasan korupsi, kok tiba-tiba menjadi pembela seorang koruptor gitu kan? Iya. Saya mau bayangkan sebenarnya gampang kok kalau menolak nih, nggak pada waktu ini. Saya sedang menangani kasus-kasus yang lain juga yang lah semacam itu kira-kira. Tapi saya kira pasti Mas Bambang punya dasar, punya argumen dia membela ini, dan kasusnya kan bergulir sekarang di pra-peradilan ya namanya ini. Iya. Ya, kasusnya sekarang bergulir di pra-peradilan dan kemudian indikasi korupsi itu ada dikatakan 104 miliar lebih begitu ya. Itu ini adalah soal uang untuk semacam izin usaha pertambangan, IUP ya namanya ya Mas Hersu ya. Dan kemudian kita ya ini terjadi sebelum Mardhani Maming itu menjadi bendahara PBNU begitu ya. Jadi semestinya ini bisa lebih clear gitu. Jadi nama organisasi tidak perlu dibawa-bawa sih ya. Karena ini toh dilakukan sebelumnya dan selama 7 tahun atau berapa gitu kalau tidak salah sih. Ini sudah berlangsung dan kemudian memang ada semacam permainan indikasinya seperti itu, yaitu bahwa sebenarnya perusahaan yang juga menyuap tersebut itu juga ada saham dari Mardhani Maming di dalamnya begitu. Jadi seperti jadi lingkaran gitu ya, berupa lingkaran. Dia waktu itu kan bupati ya posisinya. Iya, betul. Iya betul Mas Hersu. Nah ini kalau seandainya Mas Hersu tadi mengatakan kalau seandainya ini ada indikasi begitu ya, indikasi kriminal atau korupsi atau pidana ekonomi dan kemudian organisasinya diminta untuk dibubarkan. Nah ini orang nanti bisa menuntut kepolisian Republik Indonesia dibubarkan begitu kan? Itu sebenarnya ya itulah. Kita seharusnya bisa mendudukan setiap perkara itu pada porsinya. Kalau seandainya memang oknumnya yang dikejar gitu, organisasinya tetap hidup, di dalamnya ada ribuan, ya seperti ACT. Kita dalam posisi PFN kan melihat seperti itu, Mas Hersu ya. Ya, karena kalau misalnya kemarin Menteri Sosialnya yang korupsi, masa Kemensosnya dibubarkan gitu. Dalam kasus Mardhani Maming juga jelas begitu ya, karena dia bendahara PBNU, masa PBNU-nya dibubarkan, apalagi seperti Anda jelaskan tadi peristiwanya terjadi jauh sebelum dia jadi bendahara PBNU. Tetapi sebenarnya celutukan-celutukan atau desakan-desakan yang muncul di media sosial itu kan menunjukkan betapa publik itu melihat adanya semacam ketidakadilan dalam hukum ya. Ini dan terjadi perlakuan yang berbeda dalam hukum dan menyebabkan mereka juga
bertindak yang tidak masuk akal juga gitu kan. Karena harusnya hukum itu memang imparsial, itu bisa ditegakkan pada siapa saja, karena selama hukum tidak imparsial itu berbahaya. Ini yang penting kita selalu ingatkan, kita sendiri juga harus imparsial. Misalnya jangan karena nggak suka karena Mardhani Maming itu, oh dia banyak loh, dia anggota, dia juga kader PDIP, dia bendahara PBNU, dia ketua HIPMI gitu. Nanti terlalu banyak yang mau minta dibubarkan nih, HIPMI-nya minta dibubarkan, partai minta dibubarkan, terus juga PBNU-nya juga dibubarkan atau dibekukan. Nah, kecuali menurut saya kalau memang ada intensi bahwa dalam posisi dia itu memang bekerja untuk kepentingan dari partai, lembaganya gitu ya. Karena ada aliran dananya ke situ, itu saya kira mungkin beda. Yang namanya pernah terjadi sih, namanya korporasi ya, kejahatan korporasi itu bisa dilakukan kalau memang ada intensi itu. Tapi kalau nggak ada kaitannya ya sebenarnya nggak fair lah kalau itu dikait-kaitkan ke situ. Iya, iya betul Mas Ersu. Semoga ini bisa dilakukan dengan fair begitu ya. Pengadilannya juga bisa digelar dengan fair begitu, dan kemudian juga dari PBNU juga tidak ada intervensi dari organisasi besar tersebut begitu, karena kita tahu betapa PBNU di Indonesia ini memiliki kekuatan begitu ya. Kita ingin supaya semuanya itu adil. Sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat seperti kata Mas Ersu tadi ya, soal keadilan. Setiap kali kita memprotes gitu ya, kita tidak melihat agama, kita tidak melihat status, kita tidak melihat suku dan etnis, tapi adalah soal keadilan itu tadi gitu. Iya, yang disebut perceived injustice, rasa ketidakadilan masyarakat itu. Nah, saya kalau ngomong begini saya jadi ingat Pak Mahfud MD ya. Kan beliau pernah ceramah itu di sebuah masjid di Surabaya, Masjid Akbar waktu itu, yang mengatakan bahwa negara itu bisa runtuh ketika rasa keadilan, tidak ada keadilan, dan rasa keadilan masyarakat itu diabaikan oleh pemerintah, karena adil itu memang tiang dari negara gitu. Betul. Karena itu kita juga mengajak Anda untuk terus mulai nggak bosan-bosan mengingatkan pentingnya mulai bersikap adil gitu ya, sejak dalam pikiran kita mulai bersikap adil. Dan kemudian kan agama juga mengajarkan bahwa janganlah kebencian kamu kepada sebuah kaum membuat kamu berlaku tidak adil gitu. Betul. Sebaliknya juga begitu, janganlah karena kecintaan kamu pada sebuah kaum membuat kamu juga tidak adil gitu, ditutupi kan. Iya. Nah, Oke, gimana? Masih ada yang lain, Mbak Agi? Sepertinya itu saja ya Mas Ersu, udah panjang kita kayaknya. Ya, kita kawal terus peristiwa atau tragedi di rumah Ferdy Sambo yang saya perkirakan dan hampir pasti itu kan sambung menyambung bukan sambung ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami. Saya Hersbono Arif dan saya Agi Beta. Jangan lupa tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.